Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Balik lagi di channelnya Daun Jambu di acara TTS Tanya-Tanya Santai. Tapi sebelum kita mulai ini rada ingat nih, izin dibuka masker karena kita juga jaga jarak dan jangan lupa tetapkan protokol kesehatan karena sekarang masih masa pandemi. Di episode kedua ini kita kehadiran tamu yang sangat istimewa, berseragam dan gagah berani. Seperti pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Nah, kita perkenalkan dulu. Ini dengan Bapak, silakan Pak, perkenalkan. Oke. Pak. Izin ya dibuka dulu ya. Siap, udah. Kita udah jaga jarak nih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jubaidi. Sesuai namanya ini ya. Nah, kemudian dari Satbimas Polres Sukabumi, jabatannya sebagai Kasat Bimas. Pangkatnya AKP seperti yang rekan-rekan lihat lah secara langsung. Oke. Ya. Dan kan banyak masyarakat ada juga ya yang belum tahu apa namanya tupoksi Satbimas itu apa sih? Oh, iya. Atau singkatan apa sih Satbimas itu? Satbimas ini adalah singkatannya dari Satuan Pembina Masyarakat. Kalau dulu ada juga berubah menjadi Bina Mitra. Oh, Bina Mitra. Ada Bina Mitra ya. Kemudian berubah lagi menjadi Satbimas. Ya, jadi pembimbing masyarakat, Bina Mitra, jadi sekarang menjadi Satbimas. Jadi Satuan Pembina Masyarakat. Jadi ya. masyarakat itu dibina oleh pihak kepolisian. Di Satbimas. Di Bimas, ya, fungsinya ada di Satbimas. Nah, Satbimas ini kan ada anggotanya, Ya, betul. Diterapkan di desa-desa gitu ya. Iya. Nah, ini ada berapa sih jumlah personel? Kalau untuk kita Satbimas ini, kalau di Polsek itu ya, di Polsek itu namanya Babin Kamtibmas. Babin ya. Jadi Babin Kamtibmas kalau dulu itu di tahun sebelum 2009 Babin Kamtibmas, penulisannya itu Babin Kamtibmas, singkatannya itu Bintara Pembina Kamtibmas, Keamanan Ketertiban Masyarakat. Kemudian dirubah pada tahun 2009 menjadi Babin Kamtibmas, penulisannya pakai BH. Oh, pakai BH. Pakai B sama H, ya itu bedanya ya. B sama H ya. B sama H. BH. Jadi Bayangkara, Bayangkara Pembina Keamanan Ketertiban Masyarakat. Jadi ada perbedaan ya dengan yang dulu prosesnya, sekarang Bayangkara kayak gitu. Ya. Bedanya cuma itu aja ya, ya. sama pakai H sama penulisan. Artinya juga berbeda. Kalau dulu kan cuma Bintara saja. Kalau sekarang namanya Bayangkara berarti kan seluruhnya. Tapi yang difokuskan memang dari brigadir sampai berpangkat inspektur. Cuma di sini pada intinya seluruhnya adalah kami ini adalah Bayangkara. Bayangkara. Iya. Hidup Bayangkara. Siap. Bukan Bayangkara FC ya, ini mah Pak Polisi. Nih nanya-nanya juga agak deg-degan nih, takutnya saya habis di sini diciduk. Dan kalau tugas-tugas dari personel ini di desa apa aja sih, pembinaan apa aja gitu? Apakah khusus membina masyarakat yang seperti apa atau bisa nangkep nggak sih kita untuk di desa, jadi posisi Babin Kamtibmas ini kalau di desa itu setingkat dengan kepala desa, sementara Kapolsek setingkat dengan Pak Camat, Pak Dan Ramil, berarti kan Muspika ya. Nah, kalau Babin Kamtibmas itu setingkat dengan desa. Boleh dibilang mungkin Kapoldes sebenarnya. Kapoldes. Kepala Kepolisian Desa. Cuma itu SK-nya belum ada ya. Nah, cuma tingkatannya seperti itu. Jadi tugasnya itu melekat, ya kan, setingkat dengan desa. Berarti bersama-sama dengan unsur yang ada di desa dalam rangka pembinaan, ya, pembinaan kepada masyarakat. Membina dalam apa? Dalam segala hal, ya. Yang paling terutama adalah untuk Kamtibmas, ya gitu, keamanan ketertiban masyarakat, ya gitu. Kalau misalnya ada yang nggak tertib bisa lapor juga ya, bisa. Selain ke polsek bisa ke Babin juga. Biasanya kan Babin Kamtibmas itu pada rajin tuh biasanya. Apa namanya, ada yang bakti sosial, yang ini
ini rumah itu mereka ngebiayain sendiri atau ada ini anggaran dari misalnya dari Kapolsek? Kalau untuk kegiatan seperti itu, kegiatan sosial itu mungkin kelincahan dari Babinnya sendiri ya, dalam rangka merekrut, membina dan mengajak masyarakat yang lain, karena di masyarakat ini kan multi, ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang tinggi, ada yang rendah. Nah, bagaimana ini Babin ini menyikapi hal tersebut? Mengajak, ya kan? Mengajak untuk kegiatan-kegiatan sosial, kegiatan yang menujunya outputnya itu adalah menjaga kondusivitas. Ya, bagaimana caranya dia mengolah, ya kan? Outputnya adalah menjaga kondusivitas daripada Kamtimas tersebut. Itu intinya. Jadi nomor satu ini. Ya, sangat luas lah. Sangat luas nomor satu. Jadi nggak hanya jadi nggak hanya keamanan dan ketertiban, tidak. juga iya. Sosialnya ada, komunikasi dengan masyarakat. Jadi kalaupun masyarakat ada yang ada gangguan ketertiban dan keamanan masyarakat, bisa dengan kita ya. Babin Kamtimas yang ada di desanya masing-masing. Ditindaklanjuti ke arah yang ini ya. Kalau personilnya ada berapa? Kalau untuk kita ini kebetulan di Polres Sukabumi Kabupaten itu terbagi dua ya. Jumlah kecamatan di kita itu ada 47 Kabupaten Sukabumi nih 47. Ada 8 kecamatan yang masuk wilayah Sukabumi Kota. Ya, berarti wilayah kita ini beda gitu ya? wilayah hukumnya beda. Di kita itu ada 39 kecamatan. Yang masuk ke wilayah kita. Sedangkan polseknya itu ada 29. Berarti polsek juga ini belum optimal sebenarnya. Ada perbedaan kurang lebih ada 10. Kurangan. Karena polseknya ada 29, kecamatannya ada 39. Berarti kan ada 10 tuh. Jadi polsek itu masih ada yang megang 2 kecamatan. Ada 2 kecamatan. Contohnya misalnya Warung Kiara. Warung Kiara itu membawahi 2 kecamatan. Bantar Gadung sama Warung Kiara dengan Bantar Gadung. Bahkan ada yang 3 ya. Di kita ada yang 3 loh. Yaitu Polsek Sagaranten. Dia membawahi Kecamatan Sagaranten, kemudian Kecamatan Cidolog dan Kecamatan Cidadap. Itu 3. Nah, jadi masih kekurangan. Nah, ini tantangan ya. Itu dari polseknya nih, jumlah polseknya. Sedangkan untuk jumlah babinnya juga sama ini. Berdasarkan data yang ada bahwa Kabupaten Sukabumi jumlah desa itu tercatat itu 381. Kan itu ya. Terus diambil yang kota itu tadi 8. Jadi jumlahnya ada 326. Ya, desanya ya. Sementara babinnya ini ada yang real ya, ada 221. Berarti masih ada kekurangan sekitar 105 ini kekurangannya. Setiap desa itu satu orang mencakup berapa desa? Idealnya itu satu babin itu satu desa. Idealnya satu desa. Berarti kalau satu babin satu desa, berarti babinnya juga harus ada 326. Ya gitu kan? 326. Sementara kita babinnya cuma 221. Masih jauh nih. Maka dari itu kita juga berharap menghimbau ya kepada pemerintah Kabupaten Sukabumi juga Polda Jabar, kalau bisa perekrutan untuk anggota baru, kita berharap itu kuota kita itu diperbanyak. Kuotanya diperbanyak ya. Sebenarnya kalau kita mengacu itu tugas babin ini kan tadi outputnya itu menjaga kondusivitas, keamanan, ketertiban masyarakat. Berkaitan dengan vaksinasi, sebenarnya ini kan tugas dari Bapak Presiden ya. Bapak Presiden langsung menunjuk kepolisian dalam rangka membantu tugas nakes, tenaga kesehatan. Artinya membantu di sini bukan berarti polisi harus nyuntik, tidak.
Kalaupun ada nyuntik mungkin dari nakes yang ada di Polres itu Dokes ya, Dokes ataupun di Polda. Nah, dalam hal ini membantu bersama-sama dengan wilayah, dengan Forkopimda, ya kan, menggiring masyarakat, menyadarkan masyarakat, mengajak masyarakat dan mengawasi masyarakat untuk melaksanakan kegiatan vaksinasi seperti Karena itu. tugas polisi mah mawana pistol yang suntikan. Digunakan polisi, namun mama pacul petani. Gitunya dan. Ya itu gitu. Dan selama ini apa sih kesulitan di daerah-daerah gitu, khususnya Ya. di pedesaan yang cukup dalam gitu, karena Ya. kan sekarang laporan aja memerlukan akses internet kan, Ya. termasuk mungkin Babin Kamtibmas Ya. juga harus laporan menggunakan internet. Nah ini apa sih kesulitan yang dihadapi oleh personel ini di Ya. Untuk kesulitan yang dihadapi oleh anggota Babin Kamtibmas, tadi dari jumlah ya, jumlahnya. Secara otomatis kan kita kekurangan 105. Jadi dari anggota Babin sendiri bisa mencakup ada yang 2 desa, bahkan ada yang 3 desa, satu Babin. Satu Babin ya. Nah, kalau mungkin yang anggotanya banyak, bisa 1 desa, 1 anggota ya. Tapi kalau memang yang jumlah personil di polseknya cuma terbatas, sementara jumlah desanya banyak, secara otomatis itu. Otomatis dari seorang kapolsek itu harus bisa memanage, ya, memanage ini harus dipegang sama siapa sih? Karena mungkin bisa 2 ataupun 3. Karena memegang 1 saja sebenarnya sudah cukup riweh sebenarnya ya. Tapi ini kan bisa 2, bisa 3. Ini kan perlu personil yang memang harus betul-betul ya, betul-betul ada keinginan untuk terjun ke lapangan. Kemudian nilai tambahnya di situ kerjanya juga harus ada rasa kepedulian yang tinggi gitu loh ya, melebihi dengan kapasitasnya sebenarnya seperti itu. Jadi masyarakat sih gak keluar gawe sendiri mereka. Ya, kita berupaya karena kegiatan kita itu banyak cabang dengan programnya DDS ya, door to door system. Jadi dia mendatangi setiap masyarakat yang ada di ini, dan kita harus wajib tahu tuh dari petugas Babin Kamtibmas itu harus tahu kondisi. Dalam satu desa itu misalnya ada kadusnya ada berapa, kadus berapa, RW-nya ada berapa, siapa aja, RT-nya ada siapa, terus organisasi juga di situ apa saja. Termasuk jandanya juga harus. Wah, kalau janda mungkin khususon ya. Mengacilkan. Intermezzo saja. Oh gitu ya. Karena kan kalau di desa, kalau di kampung ataupun ya dimanapun ya, kan beda-beda pemikiran ya, karakter masyarakat juga beda-beda ya. Ini menyikapi ini harus seperti apa sih Babin Kamtibmas? Seorang Babin Kamtibmas kita juga selalu melaksanakan pembinaan ya. Saya sebagai pembina fungsi paling tidak 1 bulan sekali kita mengadakan pembinaan kepada mereka, baik itu secara ketemu langsung dalam kegiatan apel bersama ataupun melalui Zoom meeting ya, karena kita sekarang masih dalam pandemi, kita laksanakan Zoom meeting, ataupun dari saya sendiri berkunjung ke polsek-polsek. Nah, misalnya polsek si A lah, polsek si A kita kunjungi, kita kumpulkan, kita arahkan pembinaannya kepada Babin Kamtibmas dalam rangka kegiatannya apa saja sih, terus tindak lanjut daripada perintah-perintah pimpinan baik dari Polres, dari Polda maupun dari pusat, dari Bapak Kapolri, kita langsungkan, kita arahkan supaya mereka paham ya dengan kondisi negara kita saat ini. Sekarang kan ada virus baru juga ya, Omicron. Ya, Omicron juga ada. Kalau di Indonesia saya udah tingkatnya udah baru 3 ya. Kalau saya lihat di TV itu di China ya, itu sudah 7 itu. Kita baru 3, mereka sudah 7. Sungguh luar biasa kan itu. Makanya kita janganlah. Kalau bisa mah ya udah selesai aja makanya gitu. Masyarakat harus
tadi teh harus prokes dan ya. Dah. Menjaga jarak, Menjaga jarak. menggunakan masker, ulah keluar lah, mana-mana naon mah kecuali ditagih utang. Itu dan ya. Nah, sangat luar biasa sekali nih tugas Babin Kaptimas ini. Dan himbauan terakhir nih, himbauan untuk masyarakat nih untuk menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan. Karena kan termasuk juga masyarakat untuk tetap prokes nih apa nih? Saya berharap ya juga mungkin berpesan kepada seluruh warga masyarakat, apabila kita memang ingin segera cepat selesai dari krisis pandemi ini, sebenarnya kita kembalikan lagi kepada seluruh masyarakat. Masyarakat mau nggak melaksanakan prokes? Kalau masyarakatnya mau melaksanakan prokes secara keseluruhan, berarti akan segera cepat masalah ini segera berlalu. Tapi kalau masyarakatnya acuh tak acuh dan lain, mungkin ini akan lama. Karena namanya masyarakat itu kan itu tadi ya, tidak bisa diam sendiri, lari ke sana lari ke sini. Virus ini kan nggak kelihatan. Karena terpapar itu perih kawan. Karena saya merasakan terpapar dan sampai diisolasi 12 hari, makanya harus tetap prokes, lengap. Ya, dan Siap. mungkin cukup sekian acara TTS kali ini. Mudah-mudahan di acara berikutnya bisa kita ketemu lagi dan ya, karena Siap, kalau mangga. terus ngobrol sampai Isya bisa juga sih. Siap. Tapi kan komandan waktunya juga agak sibuk. Siap. Terima kasih juga udah menyempatkan ke TTS ini, tanya-tanya santai. Jangan lupa tetap terapkan prokes, protokol kesehatan, menggunakan masker, menjaga jarak, tidak berkerumun, karena itu untuk kita semua saja. Wabillahi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampai.